membawakan acara kelas online malam ini, Ustaz. Oke. Tadi kami sudah sampaikan ke rekan-rekan memang jadwal malam ini adalah Ustadz Muhammad Reski dengan materi yang kemarin kita sudah sampaikan ke Ustadz ya. Jika dia atau calon tidak seagama begitu Ustadz. Dan rekan-rekan ini sudah merupakan hari keempat, jadi sudah sangat menunggu ini Ustadz. Monggo silakan Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para peserta sekalian, ikhwan akhwat, para hadirin Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang pertama terlambat. Tadi saya ada jadwal mengisi di Fakultas Ekonomi UII sampai Isya. Qadarullah, enggak tahu kenapa hari ini kok sepertinya macetnya luar biasa di Ring Road sini di Jogja. Jadi butuh waktu lebih lama tadi kembali ke rumah. Lalu kedua, saya mohon maaf juga ini masih pakai HP untuk sementara. Saya sedang nyalakan laptop saya, lagi proses loading. Nanti kalau sudah selesai mungkin saya akan berpindah ke laptop nanti agar suaranya mungkin lebih jelas dan gambarnya lebih bagus. Namun sembari menunggu itu kita mulai saja ya. Kita mulai, mungkin masih ada waktu sekitar 30 sampai atau 45 menit ya. Saya mohon maaf terlambat. Jadi sebagaimana sudah disampaikan, tema kita pada malam hari ini yaitu jika dia calon tidak seindah angan, ya. Maka ini tema yang saya kira penting untuk diangkat di kelas pranikah, bahkan sangat-sangat penting. Salah satu sebabnya kenapa saya katakan ini sangat penting agar berimbang ya, kelas-kelas pranikah itu agar berimbang. Maksud saya, kita dalam beragama kan kita memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam itu secara kafah. Secara kafah itu ya kita berislam itu totalitas, harus menerima segala konsekuensinya yang sering disampaikan oleh para dai. Misalnya kita berislam secara kafah itu tidak bisa kita itu misalnya dalam hal berdakwah kita hanya membahas yang enak-enaknya saja ya, tapi kita harus juga membahas tema-tema yang tidak enak gitu ya. Misalnya kita menjelaskan tentang tauhid, Anda harus paham tentang tauhid, balasan tentang tauhid itu, balasan yang besar tauhid itu seperti ini dan seperti itu. Anda harus mengikuti sunnah Nabi, ganjarannya mengikuti sunnah Nabi seperti dan seperti itu. Tidak bisa kita berhenti sampai di situ saja. Sisi yang tidak enaknya dalam tanda kutip ya, sisi tidak enaknya kita juga harus sampaikan. Ada loh yang namanya lawan dari tauhid itu, ada yang namanya kesyirikan. Kesyirikan itu seperti ini, bahayanya seperti ini. Ada loh lawan dari sunnah itu namanya bid'ah, bahayanya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, maka harus berimbang seperti itu ya, Islam yang kafah itu. Tidak bisa temanya itu yang enak-enak saja. Nah, ini juga yang saya sering dulu ya, terkhusus dulu di zaman-zaman sebelum pandemi atau bahkan lebih awal lagi, awal-awal 2014, 2015 waktu itu sudah mulai ngetren kelas-kelas pranikah. Di antara hal yang sering saya soroti adalah sering kelas pranikah ini hanya memotivasi ya. Ya memotivasi bagus, tapi memotivasi dalam artian saya merasa kurang berimbang ya, kurang berimbang dalam artian hanya dibawakan keindahan berumah tangga gitu ya, keindahan berbahtera menjadi suami istri dan seterusnya. Tidak disampaikan sisi-sisi yang kurang enak ya, kita menyampaikan sisi-sisi yang kurang enak ini dalam artian dalam rangka kita untuk membekali ya orang-orang yang akan masuk ke dunia pernikahan ini, membekali mereka agar mereka bisa berhati-hati, tidak terjerumus ke sana nanti. Contohnya yang tidak enak itu adalah misalnya
masalah hukum perceraian, ya, yang hal-hal yang tidak enak seperti ini, ya Anda kita harapkan langgeng, namun Anda harus siap dengan pembahasan tentang hukum cerai, sehingga apa yang terjadi pada realitanya ketika terjadi perceraian pada suami istri misalnya, uh, um, uh, banyak orang yang tidak paham tentang konsekuensinya cerai ini, bahkan sebagainya, kemudian malah terjerumus ke dalam zina, tidak paham tentang talak satu, talak dua, talak tiga, tentang rujuk, tentang masa iddah, dan seterusnya. Ya, maka ini diantara hal yang perlu kita antisipasi, harus kita siapkan, kita sampaikan juga kepada para peserta di kelas, berbagai kelas pranikah. Meskipun saya kira karena kelas yang diadakan Nisa Azza ini hanya waktunya singkat gitu ya, ini kelas yang instan, tidak bisa secara detail membahas tentang hukum perceraian misalnya. Namun idenya adalah tadi ya, teman-teman harus siap-siap atas hal-hal seperti ini. Nah, termasuk juga yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini tadi seperti disebutkan, jika dia tidak seperti yang kita bayangkan, gitu ya, maka precautionnya atau disclaimernya terlebih dahulu, Anda nanti ketika masuk ke dunia pernikahan, memiliki pasangan seperti itu, ya jangan, atau bukan jangan berharap ya, berharap tetap berharap, tapi maksudnya itu harus bersiap ya, bahwasanya apa yang Anda dapati nanti ketika Anda sudah memulainya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, entah itu dari sisi pasangannya, ya, entah itu dari sisi pasangan atau dari sisi bagaimana Anda kemudian menjalani rumah tangga itu secara bersama-sama. Dulu bayangan saya itu kalau sudah punya suami, kalau sudah punya istri, itu bayangan saya seperti ini, gitu ya. Bayangan saya rumah tangga saya itu seperti ini, tinggalnya di sini, rumahnya nanti seperti ini. Tapi ternyata setelah dijalani totally different, gitu ya, sesuatu yang berbeda 180 derajat. Nah, maka itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan saya akan sampaikan beberapa poin saja ya, beberapa poin yang saya kira ini bisa menjadi semacam qawaid ya, qawaid itu semacam rumus lah, semacam prinsip-prinsip mendasar yang bisa Anda pegang sebenarnya. Ini sebenarnya umum dalam kehidupan kita, manfaat bagi Anda semua nanti untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Baik, yang pertama yang perlu kita ingat adalah untuk meluruskan niat. Perlu sekali Anda sering-sering berkaca, sering-sering bermuhasabah, sering-sering menilik ke dalam hati kita, ke dalam hati Anda sebelum Anda itu melangkah lebih lanjut ke dunia pernikahan. Ya, sering-sering meluruskan niat, melihat kembali niat saya ini sudah lurus atau belum, sudah ikhlas atau belum. Karena niat inilah yang kemudian akan membantu Anda, sangat-sangat akan membantu Anda ketika Anda nanti mendapati banyak hal yang berbeda dengan apa yang Anda bayangkan. Ada pembahasan resiliensi individu ya, personal resiliency gitu ya, resiliensi individu. Resiliensi itu adalah ketangguhan seseorang dalam dia menghadapi berbagai problem, berbagai perubahan, berbagai situasi yang dia tidak senangi. Ada konsep seperti ini, jangan minta pundak yang kuat, jangan minta beban yang ringan, ya, jangan minta beban yang ringan, tapi mintalah pundak yang kuat. Ini istilahnya dalam ilmu psikologi seperti itu. Yang kita tingkatkan adalah bukan kita berharap semuanya itu mudah dan ringan, tidak. Nah, ini yang prinsip yang sama dalam kita membahas tentang keikhlasan. Yang kita bahas adalah bagaimana caranya Anda meningkatkan keikhlasan Anda. Ya, bukan itu lancar, mudah, sesuai keinginan saya, itu fokus Anda. Fokus Anda adalah tingkatkan keikhlasan
Karena kalau sudah ikhlas itu urusannya jadi lancar dan jadi mudah. Ya, orang yang ikhlas itu serba enak berurusan dengan orang-orang yang ikhlas itu. Ya. Dia pekerjaannya diapresiasi atau tidak, dia tidak marah. Dia nasihatnya diterima atau tidak, dia tidak marah. Serba enak. Karena apa? Karena dia adalah orang yang ikhlas. Ya, oke. Nah, makanya ini salah satu kunci utamanya dalam melangkah untuk berumah tangga, tingkatkan keikhlasan. Ya, ketika Anda nanti mendapati sesuatu yang ternyata banyak bedanya dengan apa yang dibayangkan, keikhlasan itu yang akan kembali meluruskan Anda. Dan inilah kunci utamanya, ya, kunci utamanya agar Anda kemudian tidak patah semangat. Kalau dalam hal rumah tangga tidak gampang karam rumah tangga itu, kuncinya adalah di keikhlasan ini, di lurusnya ini. Makanya Imam Malik pernah berkata, maka lillahi abqa. Apa yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal. Dalam ini berlaku prinsip seperti dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Apa yang ikhlas, makanya salah satu tanda ya sesuatu itu, seseorang itu melakukan sesuatu itu tidak ikhlas, maka dia itu karakternya teman-teman sekalian, motivasinya adalah duniawi, ya, niat yang motivasi utamanya adalah niat duniawi, maka dia tidak akan bertahan lama. Ya. Memang karakter nikmat dunia itu adalah karakter rasanya sepertinya biasa dengan kasusnya orang-orang yang ikhlas, maka narillahi abqa tadi. Apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, dia akan ya, maka begitu juga Anda dalam memilih pasangan, memutuskan untuk memasuki dunia rumah tangga, yang pertama dan paling utama adalah luruskan niat karena Allah. Pastikan niat Anda adalah niat yang ikhlas. Saya berumah tangga untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, mencari ridha Allah, mencari keberkahan, untuk dipermudah jalannya menuju surga dan seterusnya. Silakan Anda elaborasi sendiri niat-niat yang ikhlas itu seperti apa. Sehingga ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf saya izin sebentar, saya off cam dulu ya, off cam sama mute sebentar, 1-2 menit saya ingin saya kerjakan sebentar. Kita lanjutkan nanti poin yang berikutnya sebentar lagi. Mohon ditunggu sebentar. Sepertinya Ustadz Reski berpindah ke laptop. Sambil menunggu, sambil kawan-kawan bisa untuk mencatat terlebih dahulu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa dijawabkan di akhir sesi, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi saya sedikit break.
Baik, lalu poin yang kedua, poin yang sekiranya bisa menjadi pertimbangan Anda semua nanti untuk yang pertama adalah ikhlaskan niat. Yang kedua, ingatlah kunci kesuksesan yang dimiliki oleh seorang mukmin, ya. Kunci kesuksesan yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang kunci ini kata Nabi SAW oleh seorang mukmin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya urusan seorang mukmin itu. Yang ini kata Nabi SAW tidak didapatkan pada selain orang-orang yang beriman saja. Tidak didapatkan pada selain orang-orang yang beriman. Apa itu? Kata Nabi SAW, Iza asabahu sarra syakara fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, maka dia akan bersyukur. Dan itu baik bagi dia. Jadi pahala bagi dia. Wa iza asabathu ad-dharra sabara wa kana khairullah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, maka dia bersabar, dan itu juga bisa menjadi kebaikan bagi dia, menjadi sumber pahala bagi dia. Maka ini kunci sukses kita sebagai seorang mukmin. Kita punya yang namanya konsep sabar, kita punya yang namanya konsep syukur. Maka kalau kita mendapati nanti ternyata Afwan Ustadz, sepertinya mikrofonnya nggak jelas ini Ustadz. Baik, maaf saya switch ke laptop dulu. Baik. Ya. Baik. Yang kedua tadi intinya kuncinya adalah sabar dan syukur. Tadi bersyukur itu sumber pahala bagi dia. Kalau dia ditimpakan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia akan bersabar, dan itu merupakan sesuatu yang baik bagi dia. Maka ini dia kuncinya, teman-teman. Ketika teman-teman sudah punya bayangan gitu ya, nanti pasangan saya seperti ini, rumah tangga saya seperti ini, yang akan saya jalani seperti ini, nah ternyata nanti berbeda, maka ini sesuatu yang tidak teman-teman sukai. Maka teman-teman kemudian punya kunci sukses dari apa? Sabar, bersabar, fakana khairullah. Itu merupakan sumber pahala, kebaikan bagi kita. Atau kalau kita dapati ternyata sesuai dengan bayangan kita, Masya Allah ya, punya kriteria istri seperti ini, kriteria suami seperti ini, ternyata dapat betul ya, dan rumah tangganya seperti yang memang direncanakan di awal, maka ini sesuatu yang dia sukai, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga menjadi sumber pahala bagi dia ya. Sehingga betapa beruntungnya seorang mukmin, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia bisa menjadi sumber pahala baginya ya. Termasuk juga atau terkhusus dalam dia berumah tangga. Kalau sesuatu yang dia sukai dalam rumah tangganya itu dia bersyukur, kalau sesuatu yang tidak dia sukai dia akan bersabar kemudian. Makanya Nabi SAW itu senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai keadaan. Ya, ini teman-teman perlu hafal zikirnya Nabi SAW, atau apa yang Nabi SAW ucapkan ketika beliau mendapati sesuatu yang beliau sukai, atau ketika beliau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak sukai. Itu zikirnya berbeda-beda ya. Kalau beliau mendapati sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau tetap memuji Allah dengan beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan
kalau beliau mendapati sesuatu yang beliau sukai, maka Nabi SAW akan mengucapkan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tersempurnalah kebaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai keadaan. Karena beliau tahu itu semua bisa menjadi sumber pahala bagi kita semua. Ya, sehingga teman-teman sekalian, apapun yang terjadi nanti di depan, baik, maaf saya switch ke laptop dulu. Baik, ya, baik. Yang kedua tadi intinya kuncinya adalah sabar dan syukur. Tadi bersyukur itu sumber pahala bagi dia. Kalau dia ditimpakan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia akan bersabar dan itu merupakan sesuatu yang baik bagi dia. Maka ini dia kuncinya teman-teman. Ketika teman-teman sudah punya bayangan gitu ya, nanti pasangan saya seperti ini, rumah tangga saya seperti ini, yang akan saya jalani seperti ini, nah ternyata nanti berbeda. Maka ini sesuatu yang tidak teman-teman sukai. Maka teman-teman kemudian punya kunci sukses dari apa? Sabar. Bersabar, fakana khairullah. Itu merupakan sumber pahala, kebaikan bagi kita. Atau kalau kita dapati ternyata sesuai dengan bayangan kita, Masya Allah ya, punya kriteria istri seperti ini, kriteria suami seperti ini, ternyata dapat betul. Ya, dan rumah tangganya seperti yang memang direncanakan di awal, maka ini sesuatu yang dia sukai, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga menjadi sumber pahala bagi dia. Ya, sehingga betapa beruntungnya seorang mukmin, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia bisa menjadi sumber pahala baginya, ya. Termasuk juga atau terkhusus dalam dia berumah tangga. Kalau sesuatu yang dia sukai dalam rumah tangganya itu dia bersyukur, kalau sesuatu yang tidak dia sukai dia akan bersabar kemudian. Makanya Nabi SAW itu senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai keadaan. Ya, ini teman-teman perlu hafal zikirnya Nabi SAW atau apa yang Nabi SAW ucapkan ketika beliau mendapati sesuatu yang beliau sukai atau ketika beliau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak sukai. Itu zikirnya berbeda-beda ya. Kalau beliau mendapati sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau tetap memuji Allah dengan beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan kalau beliau mendapati sesuatu yang beliau sukai, maka Nabi SAW akan mengucapkan alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tersempurnalah kebaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai keadaan. Karena beliau tahu itu semua bisa menjadi sumber pahala bagi kita semua. Ya, sehingga teman-teman sekalian, apapun yang terjadi nanti di depan, ketika teman-teman sudah mulai melangkah, jadikanlah itu entah sumber pahala dari sisi sabar, atau jadikanlah itu sumber pahala dari sisi syukur, sehingga kita serba untung, nothing tulus kalau istilahnya ya. Baik, itu kunci yang kedua. Kemudian kita berpindah saja langsung kunci yang ketiga, yaitu teman-teman mulai sekarang mulailah untuk terbiasa, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu look at the bright side. Ya. Belajarlah untuk look at the bright side, melihat sisi terangnya segala sesuatu, melihat sisi positifnya segala sesuatu. Ya, intinya untuk melihat sisi terang, sisi positif, atau bahasa lebih simpelnya mungkin orang Indonesia yang lebih familiar, berusaha untuk senantiasa positive thinking atas segala sesuatu. Ya. Maka ini juga kunci yang sangat penting bagi kita dalam berumah tangga,
termasuk juga tadi dalam kaitannya dengan tema kita, ketika calon itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nabi SAW pernah memperingatkan tentang hal ini. Ya, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Suami, jangan dia itu totalitas dia membenci istrinya, jangan. Kenapa? Karena kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau dia tidak suka dengan satu tabiat seorang mukminah itu, seorang perempuan itu, maka pasti ada sisi lainnya yang dia sukai. Ya, pasti ada sisi lainnya yang dia sukai. Maka inilah pentingnya kita untuk belajar look at the bright side tadi. Lihat sisi positifnya, lihat sisi terangnya. Ketika Anda kemudian nanti punya kriteria seperti ini, lalu Anda dapat sudah calon istrinya, calon suaminya, ternyata tidak dapat setelah dijalani kriteria ini tidak sama dengan yang Anda bayangkan. Ya. Jangan kemudian totalitas putus asa, jangan kemudian totalitas membencinya, tapi coba dilihat sisi lainnya. Pasti ada sisi lainnya yang itu bright side-nya tadi, ya sisi terangnya, satu sisi positifnya. Maka skill seperti ini perlu dilatih teman-teman sekalian. Ya. Skill seperti ini perlu dilatih. Salah seorang guru saya pernah mengatakan, berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, ya, kalau Anda tidak kalau Anda membencinya dalam satu hal, ada hal-hal yang lainnya yang Anda sukai, kata Nabi SAW. Maka kata guru saya, salah seorang guru saya, tugas Anda adalah Anda mengingat-ingat kebaikannya dan Anda fokus pada kebaikannya. Hal-hal positif pada istri Anda fokus saja pada hal tersebut, mensyukurinya, berterima kasih kepadanya terhadap hal-hal positif itu. Kalau Anda sudah bisa bersikap seperti itu, kata guru saya, maka Allah yang akan mengurus kekurangan-kekurangannya ini. Dark side-nya ini, ya, sisi negatifnya ini, ketika Anda sudah fokus terhadap hal-hal positifnya, kata guru saya, Allah yang akan mengurus sisi negatifnya itu. Ya. Jangan seorang itu yang dia kejar adalah sisi-sisi negatif dari istrinya saja. Itu yang terus dia eksploitasi, terus dia eksplorasi. Ya, ini yang terus dibahas. Tidak ada habis-habisnya. Padahal dia punya banyak kelebihan lainnya pasangannya ini. Ya. Yang itu dia tidak mau melihatnya atau dia tertutup matanya. Ya, hanya disebabkan oleh satu kekurangan dari pasangannya ini. Makanya ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris yang saya sangat suka. Kata peribahasa tersebut, everyone has its atau everything has its own beauty, but not everyone can see it. Ya. Segala sesuatu itu memiliki keindahannya, memiliki sisi cantiknya atau sisi indahnya, namun tidak semua orang bisa melihatnya. Ya. Pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi indahnya, pasti ada cantiknya. Tapi tidak semua orang itu bisa melihatnya. Maka mulai sekarang belajar untuk melihat sisi positif dari sesuatu, sisi indahnya dari sesuatu, sisi terangnya dari segala sesuatu itu. Belajar untuk memiliki skill seperti itu. Ini diantara skill yang sangat dibutuhkan ketika Anda berumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah kunci yang keempat yang masih berkaitan dengan poin ketiga tadi, bahwasanya perlu kita ingat nobody's perfect, ya. Perlu kita ingat nobody's perfect. Tidak ada di antara kita yang perfect. Jangan hanya karena satu dua kesalahan kemudian menolak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, kita perlu ingat nobody's perfect. Bahkan Nabi SAW yang mengatakan demikian. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', semua anak keturunan Adam itu pasti punya salahnya. Ya, kita bukan malaikat, yang tidak punya kesalahan itu adalah malaikat. Malaikat itu tidak memiliki dosa. Kita semua pasti memiliki kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Ya. Makanya juga Nabi SAW bahkan dalam terkait pasangan juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang namanya para istri, yaitu para wanita, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, ya. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Artinya apa?
Ya memang dia sifat dasarnya dia bengkok, dia memiliki kekurangan dalam konteks perempuan, ya dalam konteks istri. Mereka memang memiliki kekurangan sehingga Anda harus sadar itu, wahai para laki-laki, ya pasangan Anda juga itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namun kata Nabi SAW, kalau kamu memaksanya untuk meluruskannya maka dia akan patah. Ya tidak bisa dipaksa untuk diluruskan. Ya, Anda misalnya mendapati nanti istri Anda ternyata tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda memaksanya untuk berubah serta-merta, maka tidak bisa, akan patah tulang tersebut. Namun kata Nabi SAW, kalau engkau tidak meluruskannya, dia akan tetap bengkok. Sehingga artinya jangan dibiarkan saja. Ya memang masing-masing kita, baik istri ataupun suami, tetap pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki salah. Kita harus tetap berupaya untuk meluruskannya, ya, tetap untuk meluruskannya dengan cara yang lemah lembut tentunya. Sehingga ini prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima yang ingin saya sampaikan juga adalah kita di dalam Islam itu memiliki konsep yang namanya takdir, ya. Maka kita wajib untuk beriman dengan takdir. Ketika Anda menikahi seseorang misalnya, nanti ya sudah sampai pada tahap pernikahan, sudah sah akadnya, perlu Anda ketahui bahwasanya itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga ada yang namanya takdir dalam agama kita. Nah, kita harus beriman dengan takdir ini. Yang salah satu konsekuensi dari iman kepada takdir ini, ya, kalau Anda betul-betul orang yang beriman, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang di antara karakter orang-orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh itu adalah dia selalu yakin bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya. Ini pilihan Allah untuk saya dan Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi diri saya. Maka itu kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang beriman itu dia karakter dia ketika dia mendapatkan suatu takdir, ini yang terbaik bagi saya, Allah yang menentukan seperti ini. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu, ternyata itu yang paling bagus bagimu. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, suka terhadap sesuatu, ternyata itu tidak baik bagimu. Ya. Anda telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sebelum menikah, punya bayangan-bayangan tertentu sebelum menikah, tapi ternyata setelah dijalani tidak seperti itu. Yaitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus beriman bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Ya, bagi seorang mukmin, takdir Allah lah yang paling baik. Makanya juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya secara makna kata beliau, tidak ada seorang insan yang lebih tenang jiwanya melebihi orang-orang yang betul-betul beriman dengan takdir. Ya. Maka orang-orang yang dia banyak kasus, ya, seseorang itu ternyata dia setelah menikah pasangannya jauh dari yang dia bayangkan, akhirnya mulai terjadi riak-riak kecil, terus meningkat sampai muncul cekcok, pertengkaran, keributan. Ya salah satu sebabnya adalah dia tidak beriman dengan takdir secara sungguh-sungguh. Karena orang-orang yang beriman dengan takdir secara sungguh-sungguh, dia akan tenang jiwanya, ya, akan tenang jiwanya. Baik, sehingga itu yang keberapa ya? Kelima ya. Baik, yang kelima. Kemudian yang ke-6 dan yang terakhir barangkali, ketika kita nanti menjalani rumah tangga, memiliki pasangan, maka pasti banyak perbedaan nanti, ya. Pasti banyak perbedaan
Bahkan dalam banyak kasus perbedaan ini adalah perbedaan yang bertolak belakang. Ya. Yang satu misalnya dalam hal sepele, yang satu suka pedas, yang satu tidak suka pedas. Yang satu orangnya gampang naik emosinya, yang satu tidak gampang naik emosinya. Ya, dalam banyak kasus itu bertolak belakang. Nah, sebagai penutup terkait hal ini yang ingin saya sampaikan adalah ada sebuah kaidah yang menarik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Siyasah Syar'iyyah. Ya, meskipun ini pembahasannya dalam konteks ketatanegaraan, Syekhul Islam membawa ini, tetapi ini juga berlaku bagi kita di ketata rumah tanggaan. Ya. Kalau dalam ketatanegaraan prinsipnya seperti ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, pemimpin dan pembantunya, pembantu utamanya, entah itu pembantu istilahnya apa ya, wazirnya, menterinya, atau tangan kanan dia. Nah, itu sebuah kepemimpinan atau sebuah ketatanegaraan itu akan terwujud sebuah kondisi yang ideal kalau pemimpin dan tangan kanannya ini adalah karakter yang saling melengkapi. Karakter yang saling melengkapi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kata Syekhul Islam mengambil contoh dua pemimpin utama kaum muslimin, dua khalifah utama kaum muslimin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, kita sepakat insyaallah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ini cenderung lebih stabil, tidak banyak pergolakan di negara-negara kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan secara umum, dan banyak hal-hal positif lainnya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa sebabnya bisa terwujud seperti ini? Salah satunya adalah karena tadi terjadinya keseimbangan antara pemimpin dan tangan kanannya. Dalam hal ini yaitu khalifah dan panglima perang tertinggi. Karena di zaman itu tidak ada wakil khalifah, yang ada jabatan adalah khalifah dan panglima perang tertinggi. Nah, kita lihat karakternya. Kita lihat karakter Abu Bakar pertama. Ya, sebagaimana kita ketahui, yang namanya Abu Bakar As-Siddiq karakternya lemah lembut. Ya, Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, gampang menangis, suaranya tidak terlalu tinggi, suaranya lembut. Ya, intinya orangnya lembut lah, karakternya lembut. Nah, Abu Bakar ketika menjadi khalifah, yang menjadi panglima perangnya ketika itu siapa? Yaitu Khalid bin Walid. Kita tahu karakter Khalid bin Walid ini, dia jago perang, jago strategi, jago gulat. Di masa jahiliyah dulu dia orang yang hebat dalam bergulat. Ya, intinya fisiknya kuat, karakternya kuat, kokoh. Ya. Nah, maka Abu Bakar yang lembut ditambah dengan Khalid bin Walid yang kokoh seperti ini, sehingga terjadi saling melengkapi. Seperti itu terjadilah tatanan yang ideal. Lalu berbeda di zaman Umar bin Khattab. Ya, di zaman Umar bin Khattab, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab, yang karakternya kita semua tahu, karakternya keras, tegas, fisiknya kuat, bahkan para istri Nabi, ya, Anda mungkin pernah dengar kisahnya, para istri Nabi ketika berada di sisi Nabi, mereka berani, para perempuan berani, mereka meninggikan suara di sisi Nabi, mereka ya saling berbincang, suara mereka meninggi. Namun tiba-tiba datang Umar, saking kerasnya Umar, para perempuan ini langsung diam, tidak berani karena ada Umar bin Khattab di sana. Ya. Maka Umar ketika terjadi kejadian seperti itu, dia marah kepada para perempuan ini, celaka wahai kalian, wahai wanita, ketika aku datang kalian merendahkan suara kalian diam, tapi di sisi Rasulullah SAW kalian malah ribut, meninggikan suara, kata Umar bin Khattab. Ya. Namun kemudian kata Nabi SAW, beliau kemudian menjelaskan, memberikan kabar kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tidaklah setan itu berpapasan denganmu di sebuah lembah, ya, di sebuah jalan, kecuali setan itu akan berupaya mencari jalan yang lainnya. Takut sama Umar, saking kerasnya, saking tegasnya Umar ini. Takut setan dengan Umar bin Khattab. Nah, ini karakter Umar bin Khattab. Yang saya tunjukkan adalah bagaimana dia karakternya yang tegas dan kuat. Nah, namun lihat
siapa yang menjadi panglima perang tertinggi di zamannya Umar bin Khattab, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah karakternya lembut seperti Abu Bakar. Ya, karakter Abu Ubaidah ini adalah seseorang yang lembut, ya, lemah lembut. Ya, Aminul Ummah, seorang yang amanah dari umat ini. Ya, yang dia tidak, fisiknya juga tidak terlalu kekar, tidak sekekar Umar bin Khattab, tidak sekekar Khalid bin Walid. Fisiknya tidak terlalu besar, ya, agak kecil fisiknya. Karakternya juga lembut. Nah, maka lihat bagaimana Umar yang keras dibantu oleh panglima perang tertinggi dengan karakter yang demikian, terjadilah kondisi ideal dalam sebuah tatanan kenegaraan. Maka seperti itu juga nanti Anda semua di dalam berumah tangga. Ya, pasti banyak perbedaan, maka gunakanlah perbedaan ini, lihatlah perbedaan ini sebagai dengan kacamata yang saya sampaikan tadi. Ini dengan perbedaan inilah kami saling melengkapi sehingga rumah tangga inilah nanti yang akan semakin kokoh, ya. Dengan perbedaan seperti inilah kemudian nanti rumah tangga akan semakin kokoh, ya. Sehingga perbedaan itu untuk saling menguatkan, bukan kita untuk saling bermusuhan, untuk mencari percekcokan, tidak, tapi bagaimana ceritanya saling melengkapi. Ya, kalau istilahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, kata Allah Subhanahu wa taala, dia ta'arrafu, agar kalian itu saling mengenal. Ya. Anda nanti akan mengenal bagi orang-orang yang seperti saya, berbeda latar belakang suku, dibesarkan di pulau yang berbeda, ketika menikah dengan pasangan yang berbeda suku, ya betul-betul terjadi tadi kata Allah Subhanahu wa taala, lihat ta'aruf, agar kalian itu saling mengenal. Oh, tahu jadinya, ya. Oh, ada budaya seperti ini rupanya. Oh, kalau orang dengan budaya ini bersikapnya seperti ini, kalau di budaya saya rupanya berbeda. Akhirnya kita saling mengenali dan saling menghormati pada akhirnya. Sehingga itu prinsip yang keenam, ya. Kemudian yang terakhir mungkin sebagai penutup, tidak poin baru, ya, bukan prinsip atau rumus tadi yang bisa Anda bawa, tapi dari poin tambahan yang saya terlewat. Kebanyakan orang itu biasanya dalam kasus yang saya ketahui, ya, kasus yang kecewa terhadap apa yang dia dapatkan itu biasanya pada kasus masalah kecantikan atau ketampanan. Terkhusus bagi Anda yang mungkin khusus bagi Anda yang menempuh jalur syar'i, ya, jalur ta'aruf misalnya, baik jalur ta'aruf ketika Anda memulai proses untuk menikah, maka ya tidak seperti orang-orang lainnya yang dia sudah lama berpacaran sehingga bisa tahu karakter pacarnya, sudah tahu lama karakter pacarnya, sudah tahu wajahnya, bahkan mohon maaf kondisi fisik tubuhnya sudah tahu. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang dia prosesnya adalah proses yang syar'i, ya barangkali dia baru tahu seluk-beluk fisik pasangannya setelah dia menikah, termasuk wajahnya tahu secara detail setelah menikah. Maka banyak orang kemudian kecewanya itu di sini, ya, kecewanya itu di sini, ternyata tidak secantik yang saya kira, tidak setampan yang saya kira. Nah, maka ya, poin terakhir yang ingin saya tekankan terkait hal ini yaitu percayalah bahwasanya yang namanya kecantikan dan ketampanan itu bukan segala-galanya, ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan keikhlasan tadi, ya. Maka lillahi abqa tadi, apa yang dia kekal karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal. Kecantikan itu tidak kekal. Kecantikan itu termasuk nikmat duniawi, ketampanan juga termasuk nikmat duniawi. Ya, masalah fisik, masalah wajah itu termasuk nikmat duniawi. Dia tidak kekal, ya. Yang kalau Anda ikhlas, maka dia akan kekal. Nah, tanyakan, ya, kepada bapak-bapak di sini yang sudah berpengalaman masuk peneliti, ya. Yang namanya kecantikan itu tidak lama, ya ikhwah, ya. Cantikan, ketampanan itu tidak lama. Dia akan luntur beriringan dengan waktu, ya. Pasangan Anda sudah punya, dalam kasus perempuan misalnya, sudah punya anak 1, sudah punya anak 2, itu sudah berubah secara fisik, sudah berubah secara wajah, sudah berubah, ya. Maka jangan jadikan standar fisik dan standar wajah itu sebagai sesuatu yang utama, karena di situ Anda akan mudah kecewa nanti pada akhirnya, ya. Kan tapi
ya sebagaimana tidak di sini tempat pembahasan kita ya, mungkin Anda sudah bahas. Jadi karena karakteristik yang ditetapkan oleh Nabi SAW ya, yang utamanya adalah indikator dalam memilih pasangan itu adalah agamanya. Ya, inilah yang lebih langgeng. Agama sekarang itulah yang akan lebih langgeng karena kecantikannya itu tidak akan bertahan lama. Baik, demikian sudah 24 kalau di tempat saya 24.5 sekarang pas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semua di sini. Ya, tadi saya katakan bisa menjadi semacam rumus yang bisa teman-teman bawa. Ini sebenarnya rumus secara umum dalam kehidupan kita, namun juga berlaku terkhususnya bagi kehidupan berumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya yang sudah disampaikan. Tadi kami sudah beberapa catat poin-poinnya, ada 7. Mungkin teman-teman peserta juga sudah mencatatnya, karena memang mengikuti dari awal sampai akhir. Silakan pada peserta yang mau tanya ke Ustadz Muhammad Reski, bisa raise hand atau via chat. Kami utamakan dulu yang raise hand ya, atau mungkin via chat secara pribadi juga tidak apa-apa apabila teman-teman tidak mau namanya muncul begitu. Silakan kawan-kawan. Ustadz, ini baru saja ada chat yang masuk, Ustadz, tetapi japri begitu ya? Baik. Karena beliau tidak mau namanya muncul begitu. Baik. Selamat Ustadz, mohon izin bertanya terkait tadi yang di poin 5, konsep Islam yang mempunyai dengan takdir itu, Ustadz. Ya. Jika suami istri sudah menikah, ya, itu kan jodoh itu kan takdir ya. Kemudian bercerai, apakah takdirnya ya hanya sampai situ saja, Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Ustadz. Mohon ya, baik. dibantu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kalau menikah adalah takdir, lalu bagaimana kalau bercerai? Ya, apakah itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita katakan jodohnya hanya sampai di situ? Maka jawabannya iya. Ya, menikahnya dia adalah takdir, maka bercerainya dia juga adalah takdir. Ya, bercerainya dia juga adalah takdir. Sehingga ya jodoh dia memang sampai situ berarti ya. Jodoh dia memang sampai situ. Dan namun perlu saya tambahkan juga ya, terkait takdir ini, jangan juga Anda kemudian dengan alasan takdir tidak mau berusaha yang terbaik. Tidak ya. Yang namanya takdir itu tidak bertentangan dengan konsep amal, konsep usaha ya. Meskipun kita beriman pada takdir, bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Kita tetap perlu berusaha yang terbaik. Anda sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa jodoh Anda ya. Mungkin sekarang saya lagi proses nih menuju mau pernikahan, mau punya pasangan gitu ya. Nah, tapi tidak kemudian kan sudah ditetapkan ya sudah saya santai-santai saja, tidak. Anda tetap harus berusaha. Ya tetap harus berusaha. Salah satu usahanya adalah ikut kelas pranikah seperti ini untuk berupaya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya ikut misalnya kalau yang mau ikut lembaga biro-biro jodoh ya, biro-biro ta'aruf, ya silakan ikut. Ini sebagai salah satu upaya terbaik kita, termasuk juga nanti memilih wedding organizer-nya mungkin ya, dipilih yang terbaik. Dipilih yang terbaik juga ya, bukan karena takdir, bukan dengan alasan takdir kemudian tidak mau berupaya yang terbaik, termasuk juga dalam hal perceraian. Ya tetap diupayakan ya, jangan sampai bercerai itu lebih dahulu ya. Diupayakan yang terbaik, lakukan islah. Kalau memang sampai bercerai, kalau ada
obrolan untuk sampai bercerai, maka usahakan yang terbaik terlebih dahulu. Namun kalau ternyata sudah dilakukan yang terbaik, itulah hasilnya, maka baru kita katakan, ya kita katakan inilah dia takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha yang terbaik, namun takdir Allah seperti itu. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi poinnya adalah meskipun itu sudah dituliskan 50.000 tahun yang lalu, tetapi bukan berarti membenarkan bahwa atau memudahkan bahwa ya kita harus bercerai gitu ya Ustaz ya. Upayakan dulu yang baik gitu ya Ustaz ya. Betul. Baik. Silahkan kawan-kawan yang mau bertanya bisa raise hand lagi atau via chat. Ini Ustaz ada masuk Ustaz Muhammad Auris Dwi Cherry. Silahkan Mas Muhammad Auris langsung dengan Ustaz Muhammad Reski. Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi kan dijelaskan di poin 1 itu penting banget poin utamanya bahwa untuk menikah ini keikhlasannya maksudnya. Ya. Pertanyaannya itu gimana cara ningkatin ya keikhlasan dalam hal ini gitu Ustaz. Baik. Makasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik, langsung saya jawab saja ya. Cara kita mendapatkan keikhlasan, yang pertama adalah jelas kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba, Allah yang memberikan keikhlasan itu kepada seorang hamba, maka kita minta keikhlasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai hamba-Hambamu yang ikhlas dalam berbagai amalan yang saya lakukan. Termasuk juga doa yang bisa kita panjatkan adalah doa dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku bermohon ampun kepadamu dari keadaan aku yang tidak mengetahuinya. Menyekutukan Allah dalam keadaan kita tidak tahu. Ya. Maka kita memohon perlindungan dari kesyirikan dan ma'ruf yang namanya syirik, maka dia tidak ikhlas artinya. Ya. Maka kita secara tidak langsung meminta ikhlas kepada Allah. Lalu yang kedua adalah cara supaya bisa ikhlas adalah dengan melakukan muhasabah. Ya. Salah satu yang perlu kita sering-sering lakukan adalah melakukan muhasabah, introspeksi terhadap hati kita terkhusus. Ya. Dan ini muhasabah itu mayoritasnya yang dilakukan di waktu sedang sepi, di waktu malam gitu ya. Anda alokasikan waktu khusus ya. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, betapa beruntungnya orang-orang yang dia setiap hari bisa melakukan muhasabah. Ya. Kalau Anda bisa setiap hari Anda muhasabah sebelum tidur, bangun tidur, tengah malam muhasabah, apa sih sebenarnya yang mau saya cari? Ya, apa sih sebenarnya yang mau saya cari gitu ya. Nah, maka lakukan muhasabah ya. Saya sering nasihatkan rutinitas keseharian, membuat rencana plan A, plan B gitu. Jangan terlalu tinggi temponya ya. Jangan terlalu tinggi tempo rutinitas itu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau tempo rutinitas itu sudah terlalu tinggi, kita nanti jadi alpa atas muhasabah ini. Kita jadi jarang untuk menilik ke dalam hati kita. Sudah saking harus ada waktu khusus yang kita alokasikan untuk menilik ke dalam hati kita masing-masing. Sebenarnya apa sih yang saya cari? Ya, apa sih? Untuk secara jujur kita berkata dan bertanya kepada diri kita sendiri, dan untuk secara jujur melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, maka itu terkait untuk spesifik untuk menikah. Kalau secara umum keikhlasan dalam beramal, ya salah satu caranya adalah dengan menyembunyikan amal. Ya. Tapi kalau kita dalam konteks menikah maka tidak relevan untuk mendapatkan keikhlasan menikah dengan menyembunyikannya, tidak, karena pernikahan adalah salah satu amalan yang dianjurkan untuk ditampakkan. Ya, wallahu alam, intinya dua tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu banyak-banyak kita menilik ke dalam hati kita dalam waktu-waktu yang kita alokasikan secara khusus. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair.
mic-nya Mas Rifki. Silakan kawan-kawan, jika masih ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau via chat untuk langsung disampaikan ke Ustadz Reski. Masih ada satu nih masuk ini, tapi sepertinya juga malu kalau namanya muncul begitu, Ustadz. Baik. Selamat Ustadz. Bagaimana jika sudah ta'aruf semaksimal mungkin dan ketika sudah menikah pasangan tidak sesuai harapan sehingga bisa terjadi kezaliman atau saling tidak menunaikan hak, apakah ini bisa menjadi alasan untuk perceraian, Ustadz? Begitu. Baik. Pertanyaannya, sudah ta'aruf, punya standar masing-masing, ternyata setelah menikah tidak sesuai kriteria masing-masing, kemudian dikhawatirkan akan terjadi pertengkaran, terjadi kezaliman, apakah ini alasan yang dibenarkan untuk menempuh jalur perceraian? Maka jawabannya dirinci ya, dirinci tidak sesuai kriterianya itu apa, kezalimannya itu apa. Kalau cuma tidak sesuai kriterianya, kriteria saya, istri saya harus apa misalnya, harus berambut panjang, berhidung mancung misalnya. Dapat istrinya rambutnya tidak panjang, hidungnya tidak terlalu mancung. Maka seperti ini tidak perlu kita ributkan, ya tidak perlu kita ributkan. Atau hal-hal contoh-contoh lainnya dalam hal-hal duniawi saja, dalam hal-hal yang tidak esensial, maka kalau tidak sesuai yang kita bayangkan maka tidak ada masalah. Yang tidak usah dijadikan ini sebagai sebab perceraian, jangan sampai jauh sekali. Ya. Nah, namun kalau ternyata tidak sesuai kriterianya itu, tidak sesuai kriteria yang asasi, misalnya saya berharap suami saya adalah ahlu tauhid, dia adalah seorang ahlu tauhid, ya, jangan sampai dia menyekutukan Allah. Ternyata setelah menikah, kerjaannya datang ke dukun misalnya, ya, walayazubillah, kerjaannya jualan jimat misalnya. Sudah dinasihati misalnya, tidak bisa juga, ya maka ini salah satu sebab yang memungkinkan seseorang itu untuk dia bisa jadi ya, tapi ada jalan-jalan lainnya tentunya bisa jadi ini kemudian menjadi sebab bagi dia kemudian untuk menempuh jalur perceraian kalau memang sebab atau ketidakcocokannya tadi adalah hal-hal yang sangat esensial terkait dengan akidahnya, terkait dengan agamanya. Ya, wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Namun maaf Mas Rizky, saya tambahkan satu lagi ya. Ada yang ini juga rumus ya saya sebenarnya ya. Ini juga rumus, mungkin kita bisa tambahkan tadi poin yang ke-8 mungkin yang ini berhubungan dengan pertanyaan ini, mengingatkan saya salah satu prinsip yang kita butuhkan dalam kehidupan secara umum termasuk juga dalam rumah tangga adalah sifat yang namanya taghaful. Teman-teman catat, silahkan googling nanti karena waktu kita tidak cukup untuk membahas taghaful ini secara rinci. Namanya sifat taghaful. Apa itu sifat taghaful? Sifat taghaful adalah sifat terpuji yang dimiliki, yang bisa dimiliki oleh seorang mukmin. Terpujinya seperti apa? Itu dengan dia berpura-pura tidak tahu, pura-pura lalai, pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa atas segala sesuatu, atas kesalahan orang-orang di sekitarnya, yang kesalahan ini terkait dengan dunia. Ya, saya ulangi. Taghaful adalah sifat pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak ingat, pura-pura tidak mendengar terhadap kesalahan-kesalahan sesama muslim terkait dengan hal-hal dunia. Ya, terkait hal dunia, bukan terkait hal agama ya. Nah, lebih-lebih seorang istri. Jadi misalnya Anda suami misalnya ya, pulang ke rumah mendapati rumah berantakan, ini tidak terurus, itu tidak terurus, hanya dalam hal dunia saja, tidak ada hubungannya dengan agama Anda, maka ya sudah, seperti ini bagi para suami, dilupakan saja, pura-pura tidak lihat, tutup mata, tutup telinga. Ya, ini kesalahan dalam hal dunia. Begitu juga dengan Anda, wahai para istri, ya, cuma kesalahan suami itu tidak rapi dalam meletakkan sesuatu,
ngambil setrikaan itu kok jadinya berantakan setelah diambil. Ini perkara dunia, ya sudah nggak usah diributkan, pura-pura tidak tahu, dilupakan saja, dilalaikan saja. Nah ini sifat yang terpuji dalam agama kita, taghaful namanya. Dalam hal dunia seperti itu. Berbeda kalau dalam hal agama, maka agama kita masih memiliki kewajiban untuk menasehati. Kalau dia misalnya tidak sholat misalnya, atau dia memiliki kesalahan-kesalahan, lakukan maksiat-maksiat tertentu, tidak bisa kita abai seperti hal ini ya. Kita memiliki beban untuk menasehatinya. Ya terlepas nanti pembahasannya bagaimana caranya nanti ya, cara yang bijaksana, cara yang hikmah untuk menasihati seperti apa. Tapi kembali lagi, kalau dalam hal dunia milikilah sifat taghaful, ini akan membantu Anda untuk melapangkan dada Anda, melapangkan kehidupan Anda dalam Anda menjalani rumah tangga. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Karena sudah memasuki jam 9, ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Tapi via chat pribadi juga. Assalamualaikum Ustaz. Afwan via chat pribadi. Bagaimana caranya meyakinkan calon ta'aruf akhwat dan calon mertuanya agar segera menuju jenjang yang lebih serius? Syukran Ustaz. Baik. Pertanyaannya bagaimana caranya meyakinkan si akhwat atau si orang tuanya akhwat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Betul, Ustaz. Sepertinya mic-nya Ustaz. Seorang hamba itu terletak di antara jari-jari Ar-Rahman. Baik. Di jari-jari Ar-Rahman atau jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya Allah yang membolak-balikkan hati seseorang hamba itu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Sehingga yang pertama yang jelas yang bisa Anda lakukan adalah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, ya Allah palingkan hatinya, palingkan hati kedua orang tuanya agar lebih maju dalam proses ini, agar mereka mau maju dalam proses ini pertama. Lalu yang kedua adalah Anda senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan Anda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Lalu yang ketiga adalah jangan lupa juga adalah tentunya menempuh jalan-jalan yang menempuh usaha yang memang dibenarkan. Ya kalau memang